Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menyajikan aksi nyata pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut ini merupakan perasaan saya selama melakukan perubahan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, yaitu saya merasa sangat senang dan lebih termotivasi untuk selalu melakukan perubahan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pada guru harus memberikan pedoman, teladan, dan motivasi untuk selalu menuntun peserta didiknya. Pembelajaran yang awalnya hanya berpusat pada guru atau teacher center menyebabkan peserta didik tidak aktif dan monoton, sehingga peserta didik merasa jenuh. Tetapi setelah adanya perubahan proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik atau student center, saya mengamati peserta didik sangat bersemangat dan sangat aktif melaksanakan proses belajar mengajar dibandingkan sebelumnya. Peserta didik saling menghargai pendapat teman kelompok dan berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, mengubah model dan metode pembelajaran yang awalnya menggunakan pembelajaran konvensional dengan metode ceramah sepenuhnya menjadi model pembelajaran to stay to stay atau TSTS. Model pembelajaran ini peserta didik dalam satu kelompok yang terdiri dari 6-7 peserta didik saling berdiskusi dengan teman kelompok mereka dan berbagi peran sebagai pemateri dan sebagai tamu yang datang di stand kelompok lain untuk mengeksplor materi dari kelompok lain dan balik ke kelompoknya untuk menceritakan kembali hasil eksplor kepada teman kelompoknya. Yang kedua, melaksanakan proses belajar dengan menanamkan nilai religius, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernilai kritis, dan kreatif. Yang ketiga, menggunakan Google Form untuk mengisi daftar hadir, serta bereksplor dengan menggunakan Google Chrome serta YouTube sebagai implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa perubahan pembelajaran perlu mengikuti kodrat zaman. Yang keempat, melatih peserta didik untuk menghargai pendapat teman kelompok dan teman lain serta berperilaku sopan dan santun. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik adalah 1. Memberi salam dan bersalaman dengan peserta didik dan teman guru saat datang ke sekolah. 2. Bersama-sama dengan peserta didik memperhatikan lingkungan sekolah sebelum aktivitas belajar mengajar. 3. Berdoa sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Yang keempat, guru menuntun peserta didik untuk saling menghargai pendapat teman lain. Dan yang kelima, guru menuntun peserta didik saat ada masalah. Dan keenam, peserta didik lebih aktif dan berinovatif terhadap gagasan-gagasan ide selama proses belajar mengajar. Berikut merupakan praktik baik aksi nyata. Rancangan yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran dan
berdiskusi dengan teman sejawat. Assalamualaikum. Selanjutnya, pelaksanaan bersalaman dengan peserta didik, membentuk akhlak pribadi dan sesama manusia dengan rasa hormat, menghargai dan kasih sayang sebagai mewujudkan budaya Subah Setabea. Sebagai positif pembentukan akhlak mandiri dan antar teman dalam menerapkan nilai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari Yang kita ketiga, sama-sama berdoa dulu ya. berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran sebagai penanaman nilai religius dalam sosiokultur Mae Segovino. Teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, penggunaan Google Form untuk mengabsensi serta penggunaan Google, Chrome, dan YouTube sebagai media untuk mengekspor informasi yang sejalan dengan kodrat zaman. Selanjutnya, menyanyikan salah satu lagu kebangsaan sebagai penanaman nilai kebinekaan global. Tak kenal rintangan, tetap terus maju, belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetap insaf. Merapikan pakaian dan menyiapkan buku mata pelajaran biologi. Jadi sebelum kita masuk pada topik pembelajaran kita, Selanjutnya, ada satu yel-yel biologi biar kita lebih semangat. Oke, itu mana ya? Saya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Biologi. Kegiatan penyambutan tamu dari kelompok lain dengan salam dan bersalaman menanamkan nilai budaya Tabea sebagai pembentukan budi pekerti. Mereka memiliki Kegiatan penyampaian materi kepada anggota kelompok yang datang dari kelompok lain. Yang tadi dijelaskan ya, ada yang masuk, yang keluar, orang-orang yang di luar dalam loh. Jadi sistem SDM yang kami punya sistem saluran air yang berfungsi untuk memasukkan Dari kelompok Berkolaborasi bersama kelompok setelah mencari informasi dari kelompok lain serta adanya bimbingan dari guru jika ada permasalahan. Mata itu bagian dari hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya katak, burung, dan lainnya. Kelompok yang paling pertama pasti saya semua sangat Pembagian reward sebagai usaha menghargai hasil kerja peserta didik dan meningkatkan semangat belajar peserta semangat didik. lagi biar ke depan kalian berada di urutan yang paling pertama. Oke, sekarang saya sampaikan. Kelompok yang paling semangat, paling kompak adalah kelompok 3. Kelompok 3. Mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam dan bersalaman sebagai wujud
pembentukan budi pekerti budaya tabea. Dan yang terakhir adalah refleksi, memuat tentang tantangan. Yang pertama, masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam berkolaboratif. Yang kedua, ada 1 hingga 2 peserta didik yang tidak fokus dengan penjelasan temannya karena ngobrol dengan temannya. Dan yang ketiga, beberapa peserta didik yang tidak bisa berkomunikasi dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka. Berikut ini merupakan rencana solusinya. Yang pertama, melakukan komunikasi dan bimbingan secara personal. Yang kedua, melakukan pembiasaan untuk selalu melakukan diskusi dan presentasi agar semua siswa terbiasa dalam pelaksanaan presentasi. Selanjutnya adalah testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ning, ternyata ada perubahan yang signifikan kepada peserta didik. Dilihat bahwa peserta didik mulai lebih aktif dalam proses pembelajaran, pemikirannya lebih maju. Pokoknya the best lah untuk Ibu Ning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Mahendra dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan pendapat tentang metode pembelajaran biologi oleh guru mapel kami, Yulianing Nurudin. Menurut pendapat saya, metode pembelajaran dengan menggabungkan para siswa-siswi membentuk sebuah kelompok itu membuat kita lebih aktif dalam pembelajaran, lebih dapat memahami apa yang akan kita pelajari, dan menurut kami semua itu merupakan salah satu metode yang sangat ampuh untuk kita yang tidak suka belajar karena kita bisa berdiskusi bersama-sama. Sekian dari pendapat saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.